Laut Jawa menjadi saksi dalam pertempuran Pasifik antara Jepang dengan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Pertempuran Laut Jawa merupakan satu dari beberapa pertempuran laut lainnya yang dilakukan Jepang dalam upaya menguasai wilayah Asia Tenggara dan Australia. Pada 8 Desember 1941, satu hari setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan pernyataan perang terhadap Jepang. Jepang sendiri sebenarnya telah mengincar Indonesia dalam Perang Dunia Kedua. Indonesia dianggap memiliki sumber bahan minyak dan karet yang melimpah yang harus dikuasai dengan cara merebut Indonesia dari tangan Belanda. Sesuai dengan rencananya, Jepang mengerahkan 700 dari 1.500 pesawat berbagai jenis untuk melakukan serangan ke Malaya dan Hindia Belanda. Dalam usahanya menguasai instalasi minyak, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Wilayah tersebut akhirnya berhasil dikuasai pada 12 Januari 1942. Ekspansi wilayah terus dilakukan oleh Jepang hingga akhirnya mereka berhasil menduduki wilayah Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Ambon, Manado, Makassar, dan Palembang. Dengan jatuhnya Palembang sebagai sumber minyak, maka terbukalah Pulau Jawa bagi tentara Jepang. Peta ini menggambarkan beberapa pertempuran antara sekutu dan Jepang yang terjadi di sekitar wilayah Nusantara. Untuk mempertahankan kekuasaan Hindia Belanda serta berupaya untuk mencegah pendaratan pasukan tentara Jepang di Pulau Jawa, sekutu yang terdiri dari Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia membentuk suatu gabungan angkatan laut yang disebut dengan ABDACOM. Pada 27 Februari 1942, pasukan angkutan laut gabungan ABDACOM di bawah pimpinan Karl Doorman terlibat dalam pertempuran laut dengan armada Jepang di sebelah selatan Pulau Bawean, perairan Jawa Timur. Mereka berlayar dari Surabaya untuk mencegat Eastern Invasion Force Jepang yang mendekat dari Selat Makassar. Ini merupakan wajah dari pemimpin ABDACOM dalam pertempuran Laut Jawa, yaitu Laksamana Karl Doorman. Dipilihnya Doorman dalam pertempuran ini disebabkan status Pulau Jawa pada masa itu merupakan wilayah koloni Belanda. Maka dari itu, Karl Doorman yang berkebangsaan Belanda ditunjuk untuk memimpin pertempuran ini. ABDACOM terdiri dari 2 kapal penjelajah berat, yaitu Exeter dan USS Houston, 3 kapal penjelajah ringan, yaitu The Reuter, Java, dan Perth, ditambah dengan 9 kapal perusak yang terdiri dari Electra, Encounter, Jupiter, Courtenay, With, USS Eldon, USS John D. Edward, USS John D. Ford, dan USS Paul Jones. Berikut merupakan gambar dari kapal-kapal yang digunakan oleh sekutu. Yang pertama yaitu merupakan gambar Exeter. Kemudian ini merupakan gambar kapal USS Houston. Kemudian HLMS Java, The Reuter, Perth, Electra, Encounter, Jupiter, Courtenay, dan With. Oleh karena semua kapal ABDACOM kekurangan bahan bakar, maka mereka terpaksa harus berlayar dan kecepatan sedang. Sementara itu, Angkatan Laut Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Takeo Takagi mengirimkan 2 kapal penjelajah berat yaitu Nachi dan Haguro, 2 kapal penjelajah ringan yakni Naka dan Jitsu, ditambah 14 kapal perusak yakni Yudachi, Samidare, Murasame, Harusame, Minegumo, Asagumo, Yukikaze, Tokitsukaze, Amatsukaze, Hatsukaze, Yamakaze, Kawakaze, Sazanami, dan Ushio. Berikut merupakan gambar dari kapal-kapal yang digunakan Jepang dalam pertempuran Laut Jawa. Yang pertama yaitu Haguro, kemudian Nachi, kemudian Naka, Jitsu, dan Asagumo. Kedua kekuatan yang melawan ini mungkin terlihat relatif sama kuatnya. Akan tetapi sebenarnya kedua belah pihak jauh dari setara karena berbagai alasan. Yang pertama yaitu senjata 8 inci.
Nachi dan Haguro masing-masing membawa 10 senjata 8 inci. Houston secara nominal memiliki 9 meriam 8 inci, tetapi hanya 6 yang dapat dioperasikan. Sementara itu, Exeter memiliki 6 senjata 8 inci. Jadi dalam hal senapan terkuat di medan perang ini, Jepang mengalahkan sekutu dengan perbandingan 20-12. Kedua yaitu torpedo. Kapal penjelajah Jepang dan kapal perusak pasukan pengawal Jepang membawa 144 tabung torpedo gabungan. Sedangkan pasukan gerakan gabungan hanya memiliki 100 tabung. Ketiga yaitu kecepatan. Kapal Jepang yang paling lambat memiliki nilai 33,8 knot. Sebaliknya, karena kecepatan kontainer dibatasi sebagai akibat dari grounding dan kerusakan boiler yang diakibatkannya, Combined Striking Force dibatasi hingga 26 knot dan kapal perusak tua AS hampir tidak bisa mengikutinya. Yang keempat yaitu pemeliharaan. Jepang mampu memelihara kapal mereka dengan baik dari pangkalan yang aman. Kapal-kapal Abda telah mati-matian berusaha menghentikan gerak maju Jepang dan hanya sedikit memiliki waktu untuk melakukan perbaikan atau perawatan penting. Lebih buruk lagi, pangkalan utama dan fasilitas perbaikan mereka di Surabaya telah diserang udara dari pemboman Jepang yang berbasis di Kendari dan Bali. Jadi, kapal-kapal yang digunakan pasukan serangan gabungan untuk berperang sangat babak belur. Kemudian ada kondisi awak kapal. Para pelaut Jepang yang mengendarai gelombang kemenangan tinggi telah dapat beristirahat dan memulihkan diri dari tindakan di pelabuhan yang aman di bawah langit yang dikuasai oleh Jepang. Sebaliknya, awak sekutu seperti kapal mereka kelelahan. Mereka terus bergerak untuk menghentikan gerak maju Jepang. Kemudian ada komunikasi. Pasukan Abda berasal dari 4 negara berbeda di 3 angkatan laut berbeda dan berbicara dalam 2 bahasa yang berbeda. Kemudian ada kekuatan udara. Jepang memiliki pesawat apung penjelajah yang dapat memantau pergerakan pasukan sekutu dan menemukan senjata penjelajahan. Pasukan serangan gabungan tidak memiliki dukungan udara yang dapat diandalkan untuk melihat tembakan peluru atau melakukan pengintaian. Pada 27 Februari 1942 pukul 15.10, pesawat Nachi melaporkan bahwa kapal-kapal Abda sedang kembali ke Surabaya. Namun, pada pukul 4.30 sore, pesawat pengintai Nachi mengirim radio yang menyatakan bahwa armada sekutu telah berbalik arah dan menuju tempat armada Jepang sedang berlayar. Pukul 16.40, muncul lagi pesan bahwa armada sekutu berlayar dengan kecepatan 22 knot. Pertempuran dimulai dengan dilepaskannya tembakan dengan senjata 6 inci milik kapal Jinsu ke arah Elektra. Kapal-kapal Jepang yang dilengkapi dengan torpedo kemudian mulai melancarkan tembakannya ke arah kapal Exeter. Kapal ini kemudian tertembak dan hampir tidak dapat beroperasi. Kapal Exeter akhirnya memutuskan untuk keluar dari jalur yang telah dikoordinasikan dengan tujuan agar kapal lain tidak terhambat olehnya. Akan tetapi, karena buruknya komunikasi antar kapal sekutu, kapal lain malah mengikuti Exeter keluar dari jalurnya. Hal ini menyebabkan keadaan menjadi chaos dan De Ruyter bertempur sendirian. Kapal Elektra, dalam upayanya melindungi kapal Exeter, terlibat dalam duel dengan kapal milik Jepang yaitu Jinsu dan Asagumo. Elektra tertembak dan menyebabkan kapal ini terbakar dan tenggelam. Kapal penghancur milik Belanda yaitu Witte de With diperintahkan untuk mengawal kapal Exeter kembali ke Surabaya. Pukul 18.05, armada sekutu yang ditutupi oleh lapisan asap yang dipasang oleh 4 kapal perusak divisi penghancur Angkatan Laut AS-58 berbalik arah ke selatan menuju pantai Jawa, lalu ke barat dan ke utara pada malam tiba. Hal ini dilakukan dalam upayanya untuk menghindari kelompok pengawal Jepang. Pada titik ini, kapal Desdis 58 kehabisan bahan bakar dan kembali berlayar ke markas mereka di Surabaya. Jepang kembali melancarkan 2 torpedonya dan berhasil mengenai kapal kontainer. Kapal tersebut meledak dan akhirnya tenggelam.
Pada pukul 18.17, kapal perusak meluncurkan 20 torpedo dari tabung kanan mereka yang berkisar maksimum 10.000 sampai 13.000 yard. Saat torpedo ini menghantam air, terjadi ledakan besar di tangan kanan kapal musuh yaitu Haguro, tampaknya akibat dari tembakan Perth. Kemudian kapal perusak berbalik arah dalam satu putaran kolom dan 10 menit kemudian meluncurkan 21 torpedo dari tabung mereka. Terdapat serangan peluru tersebut yang membakar bahan bakar penerbangan untuk pesawat apung milik Haguro di dekat ketapelnya, tetapi api tersebut dapat dengan cepat dipadamkan. Laksamana Takagi menghindari serangan-serangan itu dengan memutar divisi cruiser kelima ke arah utara. Selain menghindari serangan tersebut, Laksamana Takagi juga menggunakan waktu ini untuk mengamati situasi dan menilai kembali strateginya, sebab semakin armada mendekat ke Surabaya, ia khawatir akan memasuki ladang ranjau. Takagi kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur dan mereformasi. Konvoi pun mengubah arah ke selatan. Pertempuran terlihat seperti sudah berakhir. Namun pada kenyataannya, pertempuran masih jauh dari kata berakhir. Laksamana Dorman ingin memperbarui pertarungan dan memperbarui perburuan konvoi invasi yang selalu sulit dipahami itu. Alih-alih menuju ke Jalan Raya Surabaya, pasukan serangan gabungan berbelok ke arah timur laut. Akan tetapi, dalam melaksanakan misinya ini, Dorman tidak memiliki informasi di mana konvoi Jepang berada. Dia telah menyimpulkan bahwa di utara atau di barat laut, tetapi itu hanyalah tebakannya sendiri. Laksamana Takagi mengira bahwa sekutu mungkin akan mencoba lagi menyerang. Dia tampaknya harus mengumpulkan pasukannya yang terpencar-pencar dan mengaturnya agar dapat bertempur untuk pertempuran malam. Pukul 19.20, Jitsu dengan 8 kapal perusak di belakangnya melihat De Ruyter memimpin pasukan serangan gabungan di jalur barat laut. Perth dan Houston meluncurkan tembakan menuju kapal penjelajah ringan Jepang pada pukul 19.33. Jepang mencoba membalas tembakan tersebut, namun kedua belah pihak gagal untuk menjatuhkan satu sama lain. Sekitar pukul 21.30, kapal perusak Jupiter mengenai ranjau yang dipasang oleh Belanda sendiri di sekitar Teluk Tuban dan akhirnya tenggelam. Pukul 22.15, armada Abda melewati tempat kontainer tenggelam sebelumnya dan Encounter diperintahkan untuk menjemput korban yang selamat. Komando Dorman, yang sekarang hanya menyisakan 4 kapal, yakni De Ruyter, Java, Perth, dan Houston, terlibat lagi menghadapi kelompok pengawal Jepang pada pukul 23.00. Pesawat pengintai Jepang berhasil mencoba melihat posisi kapal sekutu, sehingga kemudian kapal milik Jepang, yaitu Nachi dan Haguro, menembaki torpedo ke arah kapal Houston. Dorman dan regunya mencoba untuk membalas tembakan tersebut, namun tak berdampak apa-apa. Pukul 23.16, Nachi menembaki kapal Java sehingga menyebabkan kerusakan parah dan akhirnya tenggelam. 7 menit setelah tembaknya Java, Haguro menyerang De Ruyter, dan akhirnya kapal ini tenggelam. Saat ini armada sekutu hanya menyisakan kapal penjelajah Perth dan Houston. Kedua kapal ini mengalami kekurangan bahan bakar dan amunisi. Maka dari itulah, sebelum Dorman tenggelam bersama De Ruyter, ia menginstruksikan kapal Houston dan Perth untuk berlayar ke Batavia. Dua kapal tersebut akhirnya sampai di Tanjung Priuk pada 28 Februari. Suara ledakan kapal serta api yang menjalar pada kapal De Ruyter menjadi akhir dari pertempuran Laut Jawa. P.K. Ojong dalam bukunya Perang Pasifik menuliskan bahwa Karl Dorman telah berbuat kesalahan karena menginstruksikan armadanya terlampau awal meninggalkan pangkalan di Surabaya, yaitu pada maghrib 25 Februari 1942 untuk mencari kontak dengan lawan. Akan tetapi, rupanya armada Angkatan Laut Jepang masih jauh. Hal ini mengakibatkan anak buahnya terlalu lama menunggu dan mengalami keletihan. Armada Karl Dorman juga mengalami kekacauan komunikasi sejak pukul 17.08 hingga 19.38 akibat tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik. Buruknya komunikasi juga disebabkan karena sedikitnya awak kapal Belanda yang mengerti bahasa Inggris dan sebaliknya tidak ada awak kapal dalam kapal Inggris, Australia atau Amerika yang bisa berbicara bahasa Belanda. Dalam pertempuran ini, Angkatan Laut Sekutu mengalami kekalahan telak terhadap Jepang. Tentara Jepang unggul karena dibantu daya jangkau torpedo yang lebih jauh dan pesawat-pesawat pengintai.
Armada laut Jepang berhasil menenggelamkan De Ruyter, Java, Corsair, Electra, dan Jupiter. Laksamana Karl Dorman gugur dalam pertempuran ini dan ikut tenggelam bersama De Ruyter. Sementara itu, Jepang hanya mengalami beberapa kerusakan pada kapalnya. Terdapat orang-orang Indonesia di antara para korban dalam pertempuran ini. Dalam kapal perang Java, terdapat 119 orang Indonesia yang menjadi korban. Dalam kapal perang Ruyter, terdapat 73 korban. Kemudian, terdapat 25 korban di kapal perang Corsair. Kebanyakan dari mereka merupakan juru minyak, juru api di bagian mesin, dan pesuruh bergaji kecil. Setelah pertempuran ini terjadi, Jepang kembali melanjutkan invasi-invasi lainnya di wilayah Hindia Belanda. 1 bulan setelah pertempuran ini terjadi, tepatnya pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan menandatangani Perjanjian Kalijati. Dengan ditandatangani perjanjian tersebut, maka berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda dan digantikan dengan Kemaharajaan Jepang.